Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' annal wafa wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ayyuhal asatidah wal ustadat al mukramin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan ibadah bernama thalabul ilmi. Dan ilmu di dalam Islam itu menjadi asas bagi banyak hal, sehingga ketika kita belajar mencari ilmu itu kita secara tidak langsung sedang memperbaiki banyak hal di dalam diri kita. Kita sedang memperbaiki niat-niat kita, kita sedang memperbaiki cara pandang kita sedang memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ada banyak hal yang kita perbaiki dengan belajar. Ustaz dan ustadzah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan bahasan kita. Hifdzullah ta'ala lil Quran ya. Yang selanjutnya. Yang hifdzullah ya, betul ya? Baik, hifdzullah ta'ala lil Quran. Bagaimana Allah menjaga, merawat Al-Quran dengan kekuasaannya. Itu at-tahadinya ya. Baik, at-tahadi bil Quran, tantangan Quran yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mempercayainya. Ja'alallahu tabaraka wa ta'ala kathiran min adilati sidqil anbiya'i tunasibu mashtuhira fihi aqwamuhum. Allah telah menjadikan banyak dalil yang menunjukkan tentang benarnya para nabi atau jujurnya para nabi atau kredibilitas para nabi itu dengan apa-apa yang merupakan tanda keunggulan di sebuah kaum di satu waktu tertentu. Misalkan Nabi Isa alaihi salam itu saat itu sedang berkembang pengobatan yang ada di masyarakat. Jadi perobatan itu sedang berkembang pesat di zaman Nabi Isa. Oleh karena itu Nabi Isa Allah berikan mukjizat, di antaranya kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit lepra dan menghidupkan orang mati. Itu membuat banyak orang tercengang. Termasuk kemudian kalau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kita juga masih ingat bagaimana ketika para penyihir Fir'aun itu bisa menciptakan ular-ular, ya, meskipun itu khayal begitu. Sebagian mengatakan itu khayal, sebagian mengatakan bahwa ya ular, tetapi kemudian tali yang kemudian berubah menjadi ular karena sebab sihir. Sementara Nabi Musa diizinkan oleh Allah untuk mengubah tongkatnya menjadi ular yang lebih besar, yang nantinya memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh para penyihir Fir'aun. Termasuk kemudian yang paling membuat orang Fir'aun dan para pengikutnya itu tercengang adalah ketika Nabi Musa diizinkan oleh Allah untuk membelah lautan. Itu sesuatu yang membuat banyak orang takjub begitu. Tetapi bagi orang yang sudah diliputi oleh kekufuran itu memang hampir tidak ada pengaruhnya. Andaikan Fir'aun itu mau berpikir bahwa keajaiban yang ditampakkan oleh Nabi Musa itu adalah tanda kebenaran, lalu dia mau berhenti saja untuk tidak mengejar Nabi Musa, dia akan selamat. Tapi karena kebodohannya ya, karena rasa kuasanya yang tidak terbendung dan ingin mengalahkan orang yang pernah tumbuh besar di dalam istiananya, yaitu Musa, maka kemudian Nabi Fir'aun itu Allah tenggelamkan ketika berada di tengah-tengah lautan yang dibelah oleh Nabi Musa alaihi salam.
Begitupun dengan nantinya ketika zaman, jadi sebagian ulama mengatakan setelah zamannya Nabi Ibrahim itu tidak ada pembinasaan kaum dalam skala besar. Pembinasaan kaum seperti zamannya Nabi Nuh itu tidak ada setelah zamannya Nabi Ibrahim. Lalu pembinasaan kaum seperti zamannya Nabi Saleh itu Nabi Ad juga tidak terjadi. Kecuali yang berkaitan dengan persoalan seksual. Nabi Lut itu kan adik sepupunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dibinasakan dari kaum Lut itu Nabi Ibrahim tahu. Bahkan Nabi Ibrahim sempat bertemu dengan sebagian orang yang merupakan orang-orang yang Allah binasakan. Nah, kejadian itu ternyata tidak hanya terjadi sekali saja. Bahkan Imam Al-Qurtubi itu di dalam tafsirnya, nanti bisa dicek, itu menyebutkan beberapa kaum yang Allah binasakan karena perilaku seksual yang menyimpang. Antaranya yang kemudian kita kenal sebagai Sodom dan Gomorrah itu masuk di dalamnya. Bahkan kalau di Nusantara, nggak usah Nusantara, di Jawa saja, di Banjarnegara itu kan ada kan kampung yang Allah binasakan karena hal itu. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan kenapa kok tidak lagi ada pembinasaan kaum dalam skala besar, karena akal manusia sudah Allah sempurnakan di masa-masa selanjutnya, sehingga bagi orang yang mau beriman dipersilahkan untuk beriman, bagi yang mau untuk kufur dipersilahkan untuk kufur. Jadi seperti yang disebutkan Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman ya silahkan iman, yang mau kufur silahkan kufur ya. Yang mau iman, tanda-tanda iman itu berserakan di alam semesta ini, sementara bagi yang mau kufur ya karena menuruti keinginannya, menuruti nafsunya juga dipersilahkan. Ya bebas milih itu. Kalau mau kebebasan tuh ya bebas-bebas saja, silahkan milih. Masing-masing ada konsekuensinya. Nah itu dia. Berkaitan dengan tanda-tanda iman saja, itu salah seorang penyair jahiliyah yang kemudian masuk Islam, namanya Labid, itu punya syair yang bagus sekali, yang diapresiasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syairnya apa? Labid mengatakan kullu syai'in dalilun ala annahu wahidun. Jadi ada panjang begitu, tapi di ujungnya kalimatnya kullu syai'in dalilun ala annahu wahidun. Pada akhirnya segala sesuatu itu adalah tanda bahwa Allah Maha Kuasa atau Maha Esa begitu. Ala annahu wahidun. Jadi, artinya bahkan kalau mengikuti penjelasannya orang seperti Nursi begitu ya, kita diajari untuk melihat bahwa alam semesta ini itu betul-betul alam. Alam itu artinya tanda. Alam semesta itu adalah semesta tanda yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat pada bagaimana Allah menciptakan kita dengan segala presisinya, bagaimana Allah menciptakan apa yang kita makan dengan segala komposisi yang ada di dalamnya, kita menyadari bahwa tanda Allah itu terlalu tampak. Kan Allah itu terlalu tampak melalui tanda-tandanya. Terlalu berat untuk menerima argumentasi bahwa semesta ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sesuatu yang tidak ada, terus kemudian kebetulan jadi seperti ini, lalu nanti entah akan berakhir seperti apa, itu berat bagi jiwa kita. Jiwa kita itu, akal dan jiwa kita itu menuntut adanya penjelasan yang masuk akal dalam artian menenangkan jiwa. Keteraturan yang ada di alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan itu terlalu tidak masuk akal. Keteraturan itu sebetulnya secara alamiah menjadi dalil bagi fitrah kita, bagi jiwa kita bahwa ada yang menata semesta ini. Sebagai satuan yang bersifat kecil-kecil, kita mungkin menemukan pohon itu kok aneh ya. Ada yang kemudian cacat, ada yang kemudian tidak sempurna. Lalu ketika kita melihat tanah begitu, ada komposisi tanah yang beda-beda. Kita melihat tumbuhan begitu, kita melihat binatang begitu. Tapi ketika kita coba tarik lebih luas gitu ya, kita menggunakan menggunakan cara pandang yang lebih luas, istilahnya itu apa, satelit view atau eyes gitulah ya. Jadi tatapan mata burung yang melihat dari semesta, dari angkasa begitu, kita akan temukan bahwa
ini terlalu teratur untuk dibilang sebagai sebuah kebetulan. Dalam diri kita ini keteraturannya terlalu mengagumkan. Presisi tangan kita itu mengagumkan loh. Pabrik itu hanya bisa menghasilkan robot-robot yang mampu melakukan gerakan tertentu saja dari tangan kita. Bagaimana misalkan robot itu hanya bisa mengambil tutup kemudian memindahkannya, atau mengambil tutup dari kumpulan tutup-tutup botol kemudian meletakkan di botol kemudian menguncinya, itu hanya sebagian kecil dari gerak alamiah tangan kita. Yang kemudian kalau dibalik, kita bisa merasakan betul repotnya ketika tangan kita itu kehilangan sedikit saja fungsinya. Misalkan Anda itu biasa, ini pakai contoh yang paling bego aja lah ya. Biasanya Anda utek-utek upil pakai jari telunjuk itu. Lalu kemudian jatuh nggak sengaja, kemudian di bagian itu kesleo gitu ya, di bagian di persendian itu dia ngunci gitu, hanya gara-gara sempat yang namanya strain itu urai otot begitu, ototnya itu sempat tertarik keluar sebentar dari tempelan tulang itu. Terus itu rasanya kan nyeri ya, itu arep utek-utek upil wis ra nikmat loh itu. Itu serius, artinya bahwa ini terlalu sempurna untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan tantangan kaum ketika manusia di zaman setelah Nabi Ibrahim itu akalnya lebih utuh, lebih lengkap, pengetahuan juga lebih gamblang begitu, Allah memberikan keleluasaan bagi orang yang mau beriman ataupun yang mau kufur. Nah, adapun semakin berubahnya zaman itu pula, perkembangan pengetahuan yang nanti tampak pada bahasa dan produk-produk teknologi itu juga menjadi ciri kemajuan sebuah kaum. Nah, jadi dikatakan fali syuhrati ahli Misra fi waqti Fir'aun bisihri ja'ahum Musa. Ini tadi sudah kita sebutkan bagaimana ketika di zamannya Nabi Musa yang menjadi tren itu adalah para penyihir, sehingga banyak penyihir yang dirawat, dibiayai, diberikan naungan oleh Fir'aun, dan karenanya mereka loyal kepada Fir'aun begitu. Bikol bil asa hayatan wa ihraji yadihi bayda'a min ghairi su'in ba'da an yaslukaha fi jaibihi, ya. Bagaimana Nabi Musa bisa mengubah tongkatnya menjadi ular dan mengeluarkan telur dari kantungnya, ya, yang tadinya tidak ada begitu, dari sakunya. Kemudian wajah Isa bi ihya'il mauta wa ibra'il akmaha wal abroso, bagaimana Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, lalu kemudian menyembuhkan lepra dan penyakit buta dan lepra, ya. Fi ummati ishtaharat bitib, ya, di sebuah masyarakat yang terkenal dengan perubatannya. Wa hada ablaq fid dalalah hatta yastabina ulaika sidqa sahibid da'wa li ma'rifatihim bi jinsi dalili. Itu semuanya keunggulan pada bidang yang menjadi tren di zamannya itu adalah salah satu cara Allah menegaskan kejujuran, kebenaran dari nabi yang Allah utus. Sementara kalau di zaman Nabi Muhammad apa? Wa qad bu'itsa khatamul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wasatin kasura ihtimamu ahlihi bi sinaatil lisan. Nah, ini dia. Zamannya Nabi Muhammad itu masyarakatnya itu sedang memiliki keunggulan berkaitan dengan olah lisan, olah bahasa. Kalau kau orang Arab itu kebetulan tidak pandai menulis dan membaca, maka keunggulan lisan itu ada pada ucapan, ada pada suara ucapan, dan itu menyatu, ya. Kalau para ustadz dan ustadzah sekalian menggunakan YouTube, coba dicari maulid begitu, ya. Maulid itu maknanya bisa beberapa, bisa bermakna kelahiran Nabi, bisa bermakna pembacaan terhadap syair yang berisi sejarah Nabi. Ya, ada banyak maulid, ya. Ada yang kita kenal, ada maulid Simsud Duror misalkan, atau maulid
Barzanji misalkan, syair-syair yang secara ringkas menceritakan perjalanan hidup Nabi, kita akan dapati bahwa keindahan itu tidak hanya pada komposisi bahasanya, tetapi juga pada suara orang yang membacakannya. Itu keindahannya itu ya mengesankan lah ya. Kalau yang tumbuh sebagai remaja di tahun 2000-an sampai 2005 atau 2010 pasti masih ingat yang namanya Haddad Alwi. Haddad Alwi itu cukup berjasa, terlepas kemudian beberapa catatan yang muncul belakangan. Beliau mengenalkan kepada generasi muda kecintaan pada Nabi melalui sholawat-sholawat yang beliau nyanyikan begitu. Nah, ada satu maulid yang beliau produksi sebetulnya tapi tidak cukup populer yang namanya Simtud Duror. Simtud Duror ini sebenarnya sudah lama, dari kalangan habaib dibacakan, lalu kemudian beliau mengiringinya dengan lagu-lagunya itu. Nah, di situ kita bisa merasakan bagaimana pembacaan maulid Simtud Duror itu indah. Dan tradisi itu tidak hanya berlaku untuk syair. Nantinya ketika zaman Islam, keindahan bacaan itu juga kita rasakan pada Quran. Lalu hadis. Makanya kalau ada orang ngajar hadis kok gayanya itu seperti orang bacakan teks proklamasi, itu sebetulnya nggak pas juga. Tahu maksudnya membacakan teks proklamasi? Bacakan hadis itu seperti legal text itu, seperti teks hukum yang kaku. Padahal kalau kita mencoba menikmati pembacaan hadis, kita bisa mendengar bagaimana hadis itu dari awal sampai akhir itu bisa dibacakan dengan irama yang seperti Quran. Yang bagi orang yang tidak terbiasa akan menyangka ini orangnya kayaknya baca Quran nih. Padahal bukan, yang dibaca itu hadis. Nah, itu banyak. Coba di YouTube aja, tulis saja Qiraatu Shahihil Bukhari. Pembacaan Sahih Bukhari. Itu bisa dengan nada yang indah. Dari hadis pertama sampai hadis ke-7000. Saya nggak tahu kalau dulu di Jombang bagaimana, salah satu yang dihidupkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU itu kan kalau Ramadan membacakan Sahih Bukhari ya. Itu apakah dengan nada yang serupa atau tidak. Tapi yang pasti sinaatul lisan itu nanti di dunia Islam itu berlanjut. Untuk Quran, untuk hadis, untuk maulid atau syair itu berlaku. Hanya kemudian hebatnya Islam itu tidak hanya sekedar mengakomodir tradisi yang ada, tapi juga mengembangkannya. Makanya bangsa Arab yang tidak kenal baca tulis itu dalam waktu yang sangat singkat berubah menjadi masyarakat yang sangat produktif di dalam membaca dan menulis. Bahkan ulama-ulama kita itu di tahun 700, 800, 900 itu sudah menghasilkan kitab-kitab yang kalau diterbitkan hari ini dengan editing yang baik, yang rapi, ya, yang kemudian tidak terlalu besar hurufnya maupun terlalu kecil, itu jilidnya itu bisa antara 5 sampai 20 bahkan 30 jilid. Sinaatul lisan itu tidak hanya menghasilkan keindahan, belakangan nanti ketika Islam sudah hadir dengan Qur'annya ya, itu ekspresi sinaatul lisan itu juga untuk hal ilmiah. Nah, singkat cerita begitu. Masyarakat Barat itu kurang, sekarang hari ini ya, itu baca tulisnya bagus. Tetapi sinaat tulisannya untuk ilmiah semata, yang berkaitan dengan sastra itu dianggap terpisah. Kalau Arab dahulu itu untuk keindahan, muatan ilmiahnya itu rendah. Tapi begitu Islam hadir di ratusan tahun awal itu, bahasa Arab yang memang bawaannya indah, yang kemudian nantinya disempurnakan oleh hadirnya Quran, ya ada banyak perubahan yang terjadi pada pada bahasa Arab dengan turunnya Al-Quran, itu punya fungsi yang banyak. Fungsi estetis ada, tadi syair, lalu bahkan pembacaan hadis dan Quran dengan indah begitu, termasuk kemudian fungsi ilmiah. Ya kan sampai dulu, saudara sekalian, ini yang perlu tahu sejarah ya, tahun 1000-an, bahasa Arab itu menjadi bahasa ilmiah yang dipakai di Eropa sampai batas di Jerman. Orang Jerman itu tahu bahasa Arab. Daerah dekat Belanda, kemudian lebih ke tengah itu, bahasa Arab itu bahasa ilmiah. Nah, saking pentingnya bahasa Arab untuk pengetahuan, semua orang di zaman itu yang pengen memiliki keunggulan pengetahuan itu
itu biasanya diejek dalam bahasa Latin menjadi muzarab. Muzarab itu istilah Latin dari kata musta'rob. Musta'rob itu artinya ke Arab-Araban. Kalau kita hari ini mustaghrob. Mustaghrob itu ke barat-baratan. Ya kan, kayaknya lebih bangga dengan jas, dasi gitu misalkan. Kalau perempuan dia melepas jilbabnya, hijabnya gitu dengan gaun dan sebagainya. Dia merasa maju dengan tampilan itu. Itu mustaghrab. Tapi pada masa itu ya tahun 1900, 1000, 1100 perang salib itu kan digulirkan oleh Urbanus itu karena Urbanus sadar bahwa kebudayaan orang-orang Kristen Eropa itu mulai tersingkir oleh kebudayaan Islam Arab. Anak-anak muda pada masa itu kalau mengucapkan I love you itu bukan sarang hayo itu. Itu kalau sudah terlalu Korea. Kalau anak muda Eropa masa itu mengucapkan cinta itu pakai bahasa Arab. Itulah yang membuat Paus itu pusing dengan kenyataan. Makanya kemudian digulirkan perang salib. Nah itu. Karena apa? Hampir semua teks pengetahuan itu berbahasa Arab. Baik itu matematika, fisika, kimia, biologi itu teksnya Arab. Baik, kembali ke sini. Fanasaba ityanuhum bihadzal kitabil mubin alladzi huwa min jinsi ma bara'u fihi fa huwa kalamun arabiyyun mubiyun. Kedatangan Quran kepada orang-orang Arab itu dengan membawa keistimewaan yang serupa dengan apa-apa yang menjadi maharoh, menjadi kemahiran, menjadi bidang masteringnya orang-orang Arab pada masa itu. Ya, yang kemudian disebut, makanya kemudian nanti di bagian juz-juz belasan akhir dan awal 20-an itu kita berkenalan dengan surat yang disebut dengan Masani. Al-Masani. Masani itu adalah surat-surat yang nilainya kata Nabi setara dengan Injilnya Isa alaihi salam begitu, yang disediakan dengan pengulangan-pengulangan. Di juz-juz belasan akhir dan awal 20-an itu kan kita sering menemukan pembukaan yang sama kan, ha mim misalkan berkali-kali, lalu apa berapa kali, termasuk ungkapan-ungkapan diantaranya ini lisanin arabiyyin mubin itu berkali-kali muncul di kumpulan surat-surat itu. Nah, disitulah Quran itu memberikan tantangan atau bahasa kerennya challenge begitu ya terhadap orang-orang Arab. Jadi lakinnahul qimah fasahatan wa balaghatan fauqa mustawa jami'ihim. Jadi Quran itu memiliki kadar keindahan, kefasihan, keelokan, mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu elokuensinya itu ya. Itu fauqa mustawa jami'ihim, melampaui kapasitas mereka semua. Fa aikonu annahu laisa fi maqduril bashari. Sehingga banyak orang-orang yang cerdas dan jujur itu ketika mendengar Quran langsung mengatakan apa? Ini bukan omongan Muhammad. Sebagian riwayat mengatakan ketika Umar bin Khattab yang sejak zaman jahiliyah itu bisa baca tulis, itu mendengar bacaan surat Toha atau membaca catatan adiknya terhadap surat Toha, dia langsung mengatakan bahwa ini bukan omongan orang. Ini bukan omongan Muhammad. Makanya kemudian dia percaya. Bahkan ada pernah kan, jadi upaya untuk menggagalkan dakwah Nabi itu kan modenya ada semua. Semua cara itu dipakai. Di antaranya adalah mengutus ahli bahasa untuk datang kepada Muhammad dan melakukan challenge terhadap Nabi Muhammad. Dia bacakan syair yang terbaik, dia tunjukkan keindahan berbahasa yang dia miliki, lalu Nabi Muhammad hanya membacakan Quran kepadanya dan kemudian dia mengatakan ini bukan omongan Muhammad. Itu yang berlaku pada Quran pada masanya. Maka kemudian banyak yang yakin, yang jujur dia akan menjadi mukmin, yang enggak jujur ya dia hanya mengatakan, kalau yang paling kurang ajar dia mengatakan sihir. Sihir. Jadi dia menisbatkan kemampuan Nabi Muhammad Quran yang dimiliki Nabi Muhammad itu pada kemampuan teknis bersihir Nabi Muhammad. Dan ingat Nabi Muhammad kan tuduhannya banyak ya, tuduh berdusta, tuduh penyihir, tuduh penyair, tuduh orang gila.
Itu ada semua. Wa kana lahu ta'tsirun qawiyyun fi nufusihim. Jadi ada pengaruh yang sangat kuat terhadap Al-Qur'an. Makanya sosial eksperimen yang dilakukan sebagian orang yang kalau di Indonesia kayaknya gagal tuh. Masyarakatnya nggak cocok gitu, malah dibully habis-habisan. Kasusnya di Eropa kan ada kasus-kasus itu. Ada orang membawa bacaan Quran, lalu kemudian dia perdengarkan ke telinga orang begitu. Dia katakan ini, dia sampai ada yang menangis lah, ada yang terkesan lah, ada yang merasakan kebahagiaan lah, ada yang merasakan kesedihan yang mendalam lah. Tapi yang pasti Quran itu bagi orang-orang Eropa yang belum memberikan judgement, belum memberikan belum menghukumi Islam itu sebagai agama teroris lah, agama radikal lah, itu ketika diperdengarkan Quran, mereka didorong oleh fitrahnya mengakui bahwa ini sesuatu yang mengagumkan. Dan itu berlangsung sepanjang zaman sebetulnya. Nah, itu yang terjadi pada Quran. Ada ta'sirun qawiyyun fi nufusihim idza sami'uhu. Ada pengaruh yang sangat besar di dalam jiwa mereka ketika mendengar Al-Qur'an tersebut. Walakin listila'il batili ala tilkan nufus hawalu jahidina adama sama'ihi wa man ar-rasul min tilawatihi ala nasi fil majami'i wal mawasimi kama hakallahu dzalika anhum biqaulihi. Nah, tetapi karena orientasi mereka pada kebatilan itu sangat kuat, akhirnya mereka tidak mau mengakui. Artinya pernyataan rasional bahwa itu benar dari Tuhan itu iya, tapi secara terbuka mengakui lalu kemudian tunduk nggak mau. Ada gengsi, ada kepentingan, ada ekonomi yang mereka perjuangkan yang buat mereka tidak mau untuk menerima Quran. Kita harus fair untuk mengatakan kebanyakan kebatilan yang berlaku pada orang-orang Arab Quraisy itu ada perguliran ekonomi di dalamnya. Berhala itu bisnis skala besar. Produsen berhala itu duitnya banyak, para pemasarnya, dan berhala itu ada ukurannya ya. Yang ukurannya jumbo ada, ukurannya portable ada ya. Jadi yang kira-kira bisa dibawa kemana-mana ada gitu ya. Itu kalau nggak hati-hati zaman semakin kesini jangan-jangan nanti muncul naudzubillah gitu ya, berhala portable gitu. Ya tapi sudah digital itu. Gitu kan, itu berhala digital dan portable begitu. Masih sempat ingat nggak fatwa haram terhadap game PUBG apa ya? Saya tidak main ya, main saya Plan versus Zombie. Jadi tolong jangan Anda berprasangka saya main game PUBG itu. Level saya cukup di Plan versus Zombie saja, di mana zombie sebagai representasi setan itu kalah oleh tumbuhan itu ya. Itu kita temukan di situ ada adegan ketika pemainnya itu ketika mau naik level dia harus menyembah berhala yang ada di situ. Kemudian ada fatwa serempak itu ya haram. Itu haram. Bukan haram semata-mata karena dia mengeksploitasi uang anak-anak gitu ya. Misalkan ada anak-anak habis lebaran dapat angko banyak datang ke Indokampret begitu. Top up 700.000 gitu, maknya ngamuk-ngamuk itu. Yang dia ngamuk-ngamuk adalah penjaga Indokampretnya itu. Bukan semata-mata itu kan keharaman berkaitan dengan faktor liwairihinya kan, faktor-faktor turunannya. Tapi diainihinya pada esensinya dia menjadi haram karena apa? Ada adegan itu tadi. Dia diharamkan karena hal itu. Nah tadi kesombongan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik yang ada pada diri orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang Arab dalam skala besar, itulah yang menghalangi mereka untuk menerima Al-Quran. Sebetulnya kalau kita cermati ya, kalau selama ini kan kita belajar sirah itu kan terbatas ya. Saya kemarin agak kaget ada anak alumni sebuah pondok salafi begitu, yang kemudian mengatakan, mengomentari seorang ustadz yang menekuni sirah sampai dalam begitu, dia mengatakan, Ustadz, kalau kita fokus ke sirah berarti kan kita orientasinya ke masa lalu berarti kan. Saya bilang berarti kamu nggak tuntas belajar sirah gitu. Kalau kamu belajar sirah betul, proyeksi ke depannya panjang. Dan saya bilang begini, coba kamu tahu nggak sirah itu ada tahapnya. Dan setiap tahap itu ada tingkatannya, tahu nggak?
Tahu. Ya itu masalahnya. Di tahap 2 saja, sirah itu ada yang namanya fikih sirah. Fikih sirah itu artinya sirah sebagai refleksi. Nah, sirah ketika direfleksikan itu ternyata nggak cukup sejilid 2 jilid. Ada kitab judulnya Manhaj Tarbawi. Teman-teman tarbiyah, anak yang kader-kader PKS itu yang biasa dengan kitab-kitab ulama, mereka pasti kenal kitab namanya Manhaj Haroki. Itu cuma 2 jilid. Saya bilang Manhaj Tarbawi dari pengarang yang sama itu sampai 10 jilid saya bilang. Belum di tahap 3 ketika sirah itu belajarnya sampai tematik. Tematik baik berfokus pada Nabi maupun konteks kehidupan Nabi. Misalkan begini, pernah nggak kita menguraikan Nabi kita, membaca Nabi kita dari perspektif yang dipisah-pisah. Misalkan Nabi sebagai guru itu kayak apa sih? Pernah nggak? Nabi sebagai panglima, pernah nggak? Nabi sebagai pedagang, pernah nggak? Kan perlu dikaji. Karena apa? Kalau Nabi itu adalah uswatun hasanah, berarti asumsinya bahwa keteladanan beliau itu berlaku dalam banyak konteks kehidupan. Kalau begitu, berarti kita tidak cukup hanya membaca sirah pada bagian beliau menjalani hari-hari peperangan. Hari-hari damai beliau ketika beliau berdagang misalkan, ada keteladanan. Ketika beliau mengajar, ada keteladanan. Ketika beliau menjadi suami, ada keteladanan. Ketika beliau menjadi sahabat, termasuk ketika beliau menjadi musuh. Ini penting. Antum bisa bayangkan nggak, kita jadi teman saja kadang masih merugikan. Nabi jadi musuh itu masih bisa memberikan keuntungan bagi musuhnya. Orang kafir Quraisy pada masanya nggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi giliran ada masalah datang ke Nabi, saya bisa minta tolong nggak? Ngapain? Nitip barang? Nggak bisa. Anda bisa bayangkan kaidah-kaidah bermusuhan yang baik itu kan penting gitu, ya kan? Kita tuh berteman nggak punya kaidah, giliran musuhan tambah lagi, ya nggak? Kita tidak punya kerangka yang jelas mengenai apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebetulnya. Nabi itu teladan. Beliau memberikan kepada kita banyak kaidah. Termasuk di dalamnya adalah kaidah ketika memainkan peran-peran yang bermacam-macam dalam kehidupan. Bagaimana mencontoh Nabi ketika menjadi anak. Padahal beliau yatim piatu. Bagaimana mencontoh Nabi ketika beliau berperan sebagai bapak. Sebagai bapak bagi anak laki-laki yang meninggal muda, meninggal belia, tapi kemudian punya banyak generasi muda yang belum didik, termasuk ketika menjadi bapak bagi anak perempuan. Kan pendidikan anak laki dan perempuan itu beda kan? Beda. Saya tuh masih ingat betul ketika dulu punya anak laki-laki awal-awal itu, frame saya itu adalah jatuh biar jatuh. Nangis biar nangis, itu proses belajar. Begitu anaknya perempuan ternyata gak tega juga ya. Jadi lebih lebih peduli gitulah ya. Jadi nggak raiso sembarangan gitu. Bahkan cara marahnya pun kemudian menjadi lebih tertib itu ya. Karena kan kalau dulu anak laki-laki asumsinya dia siap saja dimarahi. Tapi ketika anak perempuan kayaknya nggak bisa juga dimarahi pakai cara yang sama kepada anak laki-laki kan. Nah itu dia. Nah kembali ke masalah tadi, ketika kita belajar sirah itu ada banyak dimensi yang belum selesai. Termasuk ketika belajar tentang musuh-musuh Nabi. Kita masih menganggap bahwa musuh Nabi itu preman, ya enggak? Salah total. Karena musuhnya Nabi itu yang dalam bahasa sekarang, birokrat ya ada. Dukun, kira-kira pawang hujan gitu ya ada. Bisnismen ya ada. Preman ya ada. Warga biasa ya ada. Ada semua. Abu Jahal itu birokrat paling nyebelin. Dia merasa sebagai pamannya Nabi dan oleh karenanya dia seolah-olah punya hak untuk menolak keponakannya sendiri. Tapi Abu Jahal itu intelektual. Dan Umayyah bin Khalaf itu bisnismen besar. Artinya bahwa yang memusuhi Islam itu kolaboratif itu loh. Melibatkan banyak pihak. Nah di situ kita menyadari apa? Cukup banyak penolakan terhadap Quran itu karena kepentingan masing-masing yang beda-beda. Misalkan Umayyah bin Khalaf gitu nolak Quran karena dia bisnismen yang dirugikan dengan berimannya orang-orang. Nanti berhalanya rapayu. Lalu Abu Jahal itu merasa berkepentingan untuk melawan
Nabi Muhammad? Ya karena otoritas itu berpindah. Dulu Abu Jahal itu menjadi rujukan kalau orang bertanya macam-macam. Dia Dzul Hikmah, Abul Hakam. Begitu kiblatnya berubah, imannya berubah, orientasi hidupnya berubah, Abu Jahal tidak lagi dipertimbangkan. Bahkan dibalik situasinya kan, dari Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, menjadi Abu Jahal, bapak kedunguan. Coba bayangin. Abu Lahab itu pemimpin, dia klannya Bani Muthalib, anaknya Abdul Muthalib, yang paling tua di kalangan anak-anaknya Abdul Muthalib. Dialah pewaris paling potensial dari Abdul Muthalib untuk memimpin orang Makkah. Begitu Nabi Muhammad menjadi pemimpin baru, menjadi menjadi newcomer begitu, menjadi kuda hitam, ngamuk. Berarti ada yang kepentingannya ekonomi, ada yang kepentingannya politik, ada yang kepentingannya sosial, ada yang kepentingannya apapun itu. Tetapi intinya sama, mereka menuruti obsesi mereka dan akhirnya menolak Al-Quran. Allah mengatakan, wa qala alladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Nah, maka kemudian di antara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu apa? Mereka melarang Nabi, mencegah Nabi untuk membacakan Quran di depan publik. Kalau ada orang kumpul-kumpul, Nabi itu nggak sungkan untuk kemudian membacakan Quran. Itu di-cut. Ketika ada mawasim ya, ada musim-musim, misalkan musim haji atau momen apa lagi nanti di sekitaran Ka'bah, Nabi pidato, Nabi membacakan Quran, itu langsung di-cut. Abu Lahab itu diantara mengatakan itu ponakan saya, dia memang orang gila kok. Itu berkali-kali. Nah itu dia. Quran mengatakan bagaimana menceritakan orang-orang kafir itu, mereka mengatakan jangan dengerin. Quran itu nggak usah didengerin. Ya, walghaw fihi. Ya abaikan. Singkirkan itu kan. Karena kalau enggak nanti kamu akan terkuasai. Lalakum taghlibun. Waqad ghalata musyriku Quraisy anfusahum biddi'aihim annal Qur'an laisa min indillahi ta'ala fatahaddahumullahu tabaraka wa ta'ala. Nah ini dia. Saking tidak jujurnya orang kafir Quraisy terhadap Quran, mereka tahu bahwa Quran itu sesuatu yang mukau, tapi karena mereka enggan untuk mengakuinya, mereka kemudian mengatakan Quran itu sihir. Quran itu sesuatu yang enggak masuk akal. Quran itu sesuatu yang mengandung kebohongan. Ada aja lah omongannya orang-orang itu. Makanya kemudian Quran menantang mereka. Allah melalui Quran atau dengan ayat Quran menantang mereka. Tantangannya apa? Bi ayatu bimislihi. Allah menantang mereka, coba datangin kitab yang serupa Quran deh. Wa akhbaru annahum la yastati'una dzalika. Dan kemudian tetapi di saat yang sama ketika Allah menantang begitu, Allah langsung mengatakan enggak bisa. Kamu enggak akan bisa, tenang aja. Coba aja, mesti enggak bisa kok. Ya kan sebenarnya kan penghinaan kan itu. Jadi gambarnya gini, kamu mau mengatakan Quran itu omongannya Muhammad, kamu mau mengatakan bahwa Quran itu sihir, coba datangin kitab macam Quran. Tapi ingat, nggak bisa. Jadi sudah diremehkan dahulu orang-orang kafir Quraisy. Apalagi fatahaddahumullahu wa hadza tahaddi syamilun lahum. Dan tantangannya itu nggak tanggung-tanggung, semua orang, nggak satuan ya. Kamu yang ahli bahasa, kamu Abu Jahal, kamu enggak. Kalau perlu kamu semuanya jadi satu lah. Luar biasa. Jadi syamilun lahum wa li ghairihim mimman za'ama hadza za'ma min insin au jinnin ila qiyamis saah. Bahkan kalau perlu, kalau kamu punya kawan-kawan dari kalangan jin, diajak. Nek kowe duwe bolo-bolo saka kalangan ifrit itu ajaan nek perlu. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimitsli hadzal qur'an la ya'tuna bimitslihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran. Kalau semua manusia dan jin, bayangin manusia aja 7 miliar sekarang. Tambah jin, yo anggap saja jin itu karo simbah-simbahe sing rung mati-mati kuwi to, anggap bae 7 kali 3 ya 21 miliar ya, total 30 miliar. Nah, ya kan 30 miliar kepala gitu. Ya, mereka bersepakat untuk mendatangkan sebuah teks yang serupa dengan Quran. Maka Allah katakan la ya'tuna bimislihi, enggak mungkin bisa. Walau kana ba'dhum li ba'dihim dhahiran. Meskipun
mereka saling bekerja sama di antara mereka. Kalau perlu kolaborasi deh. Kamu yang mengecek nadanya, kamu yang ngecek komposisi katanya, kamu yang ngecek komposisi hurufnya, kita bekerja sama. Jadi ada proyek buat Quran baru gitu misalkan. Ya, jadi kita buat kalau orang nyimpang hari ini ada yang mengatakan proyek Quran edisi kritis, ya, itu ya sekarmu. Quran sudah menjamin ya tidak akan bisa meskipun mereka berkolaborasi. Summa innallaha ta'ala tahaddahum bil ityani bi aqali min dzalika fa talaba minhumul al ityana bi asyri suwarin mislihi muftarayatin in kana muftara kama yazumuna. Jadi begini, lalu kemudian ketika mereka Allah pastikan tidak bisa mendatangkan serupa Quran dengan komposisi yang sama, dengan kuantitas yang sama dan kualitas yang sama, kemudian Allah menurunkan grade-nya. Ya udah deh, kamu tak kasih murah deh, kamu tak kasih keringanan. Coba sekarang kamu datangkan 10 surat aja. 10 surat aja, kira-kira bisa enggak kamu mendatangkan 10 surat yang serupa dengan Al-Quran. Maka Allah katakan am yakulu naftarah kul fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad telah merekayasanya? Muhammadlah yang telah mengarangnya, Muhammadlah yang telah mendesain Quran itu. Kalau betul tuduhanmu begitu itu, ya udah sekarang datangkan dah 10 surat. Datangkan 10 surat yang serupa sebagai hasil kreasimu, muftarayatin, sebagai hasil kreasimu, sebagai hasil inovasimu, sebagai hasil dari kreativitasmu. Sekarang kan Merdeka Belajar kan untuk memastikan kreativitas ya. Sekarang kalau kamu kreatif coba ngarang ayat Quran baru gitu. Ini guru deh gila ini. Gitu kan? Wad'u man istata'tum ya, dan kalau perlu ajak orang-orang yang kamu anggap kompeten ya, ajak orang-orang temanmu yang kamu anggap punya keahlian, punya eloquence bahasa yang sama, punya mastering bahasa yang sama, silahkanlah. Man istata'tum yang kamu mampu min dunillahi selain Allah, kalau kamu memang benar. Ini kan 2 tantangan. Lanjutnya, summa tahaddahum bi aqalli min dzalika fatalaba minhumul ityan bi suratin wahidatin faqat in kana hadzal Qur'an muftara ala kama yazumuna. Lah, ketika mereka tidak bisa menghadirkan satu Quran, tidak bisa menghadirkan 10 surat Al-Qur'an, lalu tantangannya diturunkan lagi. Kalau begitu sekarang datangkan 1 surat saja dengan kualitas yang serupa. Allah mengatakan am yaqulu naftarah, apakah lagi-lagi mereka mengatakan bahwa Muhammad telah mengarangnya? Kul fa'tu bisuratin mislihi, kalau begitu udah deh, tak kasih keringanan, tak kasih murah deh. Sekarang buat 1 surat saja yang kualitasnya serupa Quran. Buat man istata'tum min dunillah, kalau perlu ajak teman-temanmu yang kamu anggap kompeten itu deh. In kuntum shadiqin, nek kamu benar. Wa subhanahu tahaddi man kana fi raibin min hadzal Qur'an bil ityani bi suratin wahidatin wa akada adama istita'atihim ala dzalika. Lalu kemudian di ayat yang lain Allah mengulang tantangan yang serupa dengan kadar yang serupa, dengan kriteria yang serupa, yaitu 1 surat. 1 surat yaitu orang yang meragukan Quran. Kalau yang tadi kan orang yang menuduh Quran itu karangan. Kalau sekarang adalah orang yang mengatakan Quran itu kalau yang meragukan isi Al-Quran. Ayatnya apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin. Kalau kamu memang ragu dengan kualitas, dengan kebenaran, dengan keindahan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka sekarang datangkan 1 surat yang serupa dengan yang ada di dalam Al-Quran, wad'u syuhada'akum, dan datangkan saksi-saksi kalian, datangkan orang-orang yang memang ahli di antara kalian min dunillahi selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Wa illam taf'alu walan taf'alu, dan andaikan kalian melakukannya, tapi ingat kalian enggak akan bisa ya. Fa in lam taf'alu, jadi kalau kamu belum melakukannya, tapi ingat kamu tidak bisa melakukannya, fattakun nar. Jadi kalau kamu belum melakukannya, tapi ingat ya, kamu itu tidak akan bisa melakukannya, ingat nerakoi panas. Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah, sing
Apa? Wakut itu artinya bahan bakarnya. Nek wong Jawa nyebutnya apa? Jenenge orang ada ungkapan Jawa itu yang kena sekali. Istilah iki neraka sing apa namanya istilahnya tuh bahan bakar bahasa Jawanya itu apa sih? Jadi, bagus sekali tuh ungkapan Jawanya itu yang ngena sekali dalam cita rasa bahasa kita. Jadi bahwa Quran itu ya bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar. Wa ma'lumun anna hadha tahdi yasduku bi aksari suratin minal Qur'ani yakunu ityanuhum biha musaddiqan li dakwahum. Wa aksaru suwarin fil Qur'ani salasa ayat. Hadza ghayatun li ibtali dakwahum yaqulu Allah Ta'ala wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Dan kita tahu ya bahwa tantangan itu akhirnya kan standarnya turun lagi sampai kemudian satu surat yang ukuran satu surat itu adalah surat terpendek yaitu 3 ayat. Itu Allah katakan wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah. Jadi akhirnya Allah katakan bukanlah Quran ini sesuatu yang direkayasa oleh selain Allah. Sesuatu yang dikarang oleh selain Allah, sesuatu yang diinovasikan oleh selain Allah. Enggak. Ailima huwa alaihi minal fasaha wal balaghah. Wa mimma laisa huwa min maqduril khalqil ityanu bimislihi. Jadi kefasihan yang ada di dalamnya, keindahan yang ada di dalamnya, gaya sastrawi yang ada di dalamnya itu bukan hasil buatan manusia, bukan hasil kreativitas manusia. Itu di luar kapasitas manusia. Manusia tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Karena Quran itu mu'jizatun khalidatun baqiyatun. Dia adalah mukjizat yang abadi dan akan selalu ada, bertahan sampai akhir zaman. A'jazat man kanu fi dzurwati minal fasohah wal balaghah, yang akan melampaui, mengalahkan kemampuan orang yang paling fasih, yang paling baik kualitas berbahasanya. Fa kaifa biman hum dunahum. Maka logikanya adalah kalau pakar saja tidak akan mampu menghasilkan ayat serupa Al-Quran, apalagi orang yang bukan pakar sama sekali. Tapi begini, saudara sekalian dirahmati Allah, bagi orang yang tidak terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tentu agak sulit untuk mendapatkan seluk-beluk keindahannya. Perlu kesiapan hati untuk menangkap sudut-sudut keindahan, sudut-sudut keajaiban dari Al-Quran. Tapi kemudian ada lagi yang selanjutnya, itu meskipun orang sudah berinteraksi lekat dengan Al-Quran, tapi kalau dia tidak bisa bahasa Arab, ada sudut-sudut keindahan, keajaiban Al-Quran yang sulit dia tangkap. Bahkan bagi yang sudah bisa bahasa Arab sekalipun, ada sudut-sudut kefasihan, kerumitan berbahasa dalam Al-Quran yang akan sulit ditangkap oleh orang yang kemampuan bahasa Arabnya cuma pas-pasan. Makanya bagi orang yang bahasa Arabnya biasa-biasa saja, ketika dengar Quran mungkin masih terasa biasa. Tapi ada bunyi, ungkapan di dalam Al-Quran yang betul-betul memukau oleh terhadap orang-orang yang kemampuan berbahasanya bagus. Seperti kasusnya orang-orang yang disuruh ketemu Nabi, dia ahli bahasa, apa kesimpulan dia? Ini bukan omongan Muhammad, ini bukan karangan Muhammad. Dia langsung mendapati bahwa ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang melampaui kemampuan manusia. Oke, kama annal Qur'an al-Karim ishtamala ala dalail katsiratin yas'ubu hasruha ghaira aujahil ijaz al-mutahadda biha min dzalika ma tadammanahu minal ihbar anil umur al-ghaibiyah madiyah wa mustaqbilah. Nah ini dia. Masalahnya Quran itu ajaib bukan hanya karena gaya bahasanya yang indah dan rumit. Nah, maksudnya ada kerumitan-kerumitan yang menciptakan keindahan. Ada kualitas Quran itu yang
dalam kerumitannya itu menimbulkan kesan. Salah satu ayat yang beberapa saat ini sering membuat saya merasa kesulitan membacanya karena memang maknanya juga agak berat. Itu adalah kalimat begini. Qad adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Itu kan kelokannya banyak banget ya. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan banyak kesenangan duniamu, banyak kesenangan di duniamu, dan kamu telah bersenang-senang dengan semua itu. Kamu telah menghabiskan banyak kelezatan, kebaikan di dunia, dan kamu telah bersenang-senang dengan semua itu. Nah, kalimat itu ribet, tetapi menunjukkan keindahan, sebuah kesulitan yang menanti manusia setelah mereka hidup bersenang-senang. Ayatnya itu kan menceritakan tentang manusia yang maunya hidup serba senang. Tapi ketika membaca ayat itu, Allah sedang mengirimkan pesan kepada kita bahwa ada kerumitan yang akan kamu hadapi, lebih rumit dibandingkan rumitnya kamu mengucap ayat tadi. Nah, masalahnya kembali ya, Quran itu tidak hanya indah dan rumit, tetapi lebih penting dari itu, kontennya mengandung banyak hal yang asalnya tidak diketahui manusia. Ada banyak perkara-perkara yang disampaikan oleh Al-Quran yang mustahil diketahui oleh manusia. Misalnya apa? Ada pemberitahuan oleh Al-Quran tentang umur ghaibiyah. Ada banyak perkara gaib yang disebutkan oleh Al-Quran. Tentang apa? Tentang kejadian sebelum manusia ada di dunia. Tentang bagaimana penciptaan kita di alam ruh, bahkan termasuk yang baru ketahuan belakangan, bagaimana terciptanya kita di perut ibu kita. Lalu kemudian yang akan terjadi setelah sekian tahun. Ada banyak perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Wa bima fihi min ahkamin tatbiquha yuhaqqiqus sa'adah fid dharaini. Termasuk konten Al-Qur'an itu apa? Ada banyak aturan-aturan yang kalau kita lakukan dengan seksama, dia menjadi jaminan bagi kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Jadi secara wadahnya itu ya, media. Jadi bahasa Quran sebagai media penyampaian informasi, dia unggul, dia indah, dia elok begitu. Lalu isinya ada informasi-informasi yang sangat penting yang tidak diketahui oleh orang biasa, oleh upaya orang-orang biasa. Bahkan peneliti yang bertahun-tahun pun belum tentu mendapatkannya. Termasuk yang ketiga, ada aturan-aturan yang kalau kita ikuti, dia memberikan kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. 3 hal. Apalagi? Wa ilal insani wa takwinihi mimma kama annahu istamala ala lafti nadharil insani ilal kaun wa ma fihi. Menariknya adalah Quran itu tidak hanya kemudian menarik manusia untuk fokus ke dalam, tapi juga memandu manusia untuk melihat keluar. Quran menjadi rambu-rambu kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Cara kita melihat dunia di sekitar kita dengan berpandukan Quran akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Quran. Misalkan begini, bagi orang-orang mungkin melihat banyak fenomena itu sudah biasa. Bahkan kalaupun dia melihat, apalagi kalau di zaman sekarang, bisa saja dia ilmiah begitu, canggih. Tapi Quran dan iman itu membawa orang untuk melihat banyak hal di sekitar dirinya dengan cara pandang yang lebih dari itu. Misalkan, perintah falyanduril insanu ila ta'ami. Coba manusia lihat makanan yang dia makan. Kalau dia pijakannya cuma sains, dia mungkin akan mengulas tentang nutrisi, ya, tentang komposisi gizi yang ada di dalamnya. Tetapi lebih penting dari itu, Quran membawa pada kesadaran bahwa ada Allah yang menghadirkan itu semua. Atau ayat yang lain, misalkan di surat Al-Ghasyiyah. Di situ kita temukan apa? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Berarti ibil ini bukan binatang yang biasa-biasa saja. Ada sesuatu pada dirinya yang perlu kita cek. Baik ngeceknya secara saintifik maupun lebih dari itu pendekatan iman. Afala yanduruna ilal ibili kaifa wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Objek-objek itu Allah menyuruh kita untuk melihatnya. Cukup banyak agama-agama besar dunia yang kalau pingin mendapatkan kesolihan itu fokusnya ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya, ke dalam ibadah. Sementara orang sekuler itu mengajak kita untuk tidak lagi memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang iman, memikirkan tentang keajaiban-keajaiban, karena itu dianggap tidak masuk akal. Islam menuntun kita untuk berada di tengah-tengah itu. Kamu pengen solih, itu tidak hanya dengan kamu sholat, kamu baca Quran, tidak. Itu iya, Quran dan sholat itu membawamu pada keimanan. Tapi lebih dari itu, Quran menyuruh kita melihat semestanya Allah ini dengan pandangan iman. Sehingga keimananmu itu bertambah tidak hanya dengan sholat dan Quran, tapi juga dengan melihat ayat-ayat Allah yang lain. Di sisi yang lain, kamu sebagai muslim yang beriman bertanggung jawab untuk melihat semesta itu dan mendayagunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan agamamu. Kalian duril insanu ila to'amih itu fungsinya teologis maupun saintifik. Kalian duril insanu ila to'amih, manusia hendaknya melihat makanan yang dia makan, itu di satu sisi menyuruh dia untuk mengecek kehalalan, lalu ketoyiban, lalu komposisi gizi. Di sisi yang lain, kita disuruh untuk ngecek persoalan iman, bagaimana Allah menciptakan itu semuanya, bagaimana Allah, kalau sekarang kita tahu biologi kan, bagaimana awan itu membawa air bergerak dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah, lalu menumpahkan hujan ke bawah, terus kemudian itu menjadi sumber nutrisi bagi tanaman, di saat yang sama tanaman mengambil nutrisi yang lain dari dalam tanah. Mekanisme yang sangat rapih, teratur, ya, dan canggih itu tidak mungkin tanpa keterlibatan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wa ilal insani wa takwinihi, termasuk melihat kepada dirinya sebagai manusia dan bagaimana dia diciptakan. Mimma yadulu dalalatun sorihatan. Nah, ini seharusnya mimma yadulu dilalatan sorihatan ala annahu min ladun hakimin khabir, yang mengandung penunjukan yang sangat tegas, sangat kuat bahwa semua itu, yaitu semesta yang mengitari diri manusia maupun diri manusia itu sendiri, adalah ciptaan dari Allah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Nah ini yang menarik, kemarin ada seorang, dia bukan ulama besar begitu, perempuan, itu mengarang kitab bagus. Rahasia Allah di dalam ayat-ayatnya ketika Allah mengakhiri ayat itu dengan menyebut sifat-sifat. Jadi beliau kumpulkan tuh ayat apa saja yang diakhiri dengan penyebutan sifat Allah. Lalu diklasifikasikan mana yang menyebut dua sifat, mana yang menyebut satu sifat. Lalu kemudian diklasifikasikan lagi mana yang hanya muncul sekali, mana yang muncul beberapa kali. Itu diklasifikasikan. Ternyata ada munasabah, ada keserasian yang terbentuk di dalam itu semuanya. Jadi ketika ada ayat mengatakan hakimun khabir, cek bunyi sebelumnya, itu pasti berhubungan. Ketika ada ayat yang berbunyi misalkan sami'un basir, pasti ayat sebelumnya itu berhubungan dengan sami'un basir. La tahfa alaihi khafiyatun wa huwa ala kulli syai'in qadir biyadihil khairu wa huwa khallaqul alim. Yang Allah itu mengetahui segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi dirinya. Dan ia maha kuasa atas segala sesuatu, di tangannya lah segala bentuk kebaikan, karena dia adalah maha pencipta yang maha mengetahui. Para ustadz sekalian yang dirahmati Allah,
Itu bahasan kita berkaitan dengan iman kita kepada Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada banyak keindahan yang menanti kita untuk menyapanya. Saya masih ingat betul beberapa tahun yang lalu Pak Quraisyhab itu punya acara di Metro TV. Itu bagus. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Terlepas dari apapun, beliau otoritas di dalam hal itu dengan segala kekurangannya ya. Nah, beberapa tahun yang lalu, beberapa tuh ya mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu, berarti dah suwe ya. Sound pembukanya itu ayat. Yang bacaannya itu indah bukan karena nadanya indah. Anak muda zaman sekarang tuh taunya bacaan indah ya cuma Muzammil aja. Ya kan? Padahal ada banyak model keindahan Quran ditinjau dari kondisi jiwa yang mendengarnya. Orang mendengarkan bacaan Muzammil itu bagi anak muda yang masih belia, remaja begitu, mungkin cocok. Tapi bagi yang lebih tua sudah beda suasana kejiwaannya. Ada irama lain, nada yang lain yang lebih cocok bagi jiwanya. Ketika awal pandemi itu saya bersyukur sekali itu mendengarkan bacaannya Ro'at Kurdi. Itu iramanya bagi saya ada kekuatan begitu ya, yang kekuatan itu memberikan kepada kita kepastian itu. Orang kan menanti kepastian gitu kan lah ya. Itu memberikan kepastian bahwa Quran itu pesan-pesannya itu benar. Tetapi ada waktu ketika kita membutuhkan irama yang lain. Kalau Ustadz Kamil mungkin hafal nadanya Ustadz Suprapto Ibnu Jurem begitu ya. Itu nadanya itu katanya tanpa nada. Tapi bagi kita yang sekarang yang bertambah usia itu kayak rindu kan. Rindu pengen dengar bacaan Ustadz Suprapto yang sudah nggak ada begitu. Kita pengen dengar itu bacaan yang tidak indahnya itu tidak dengan irama yang berkelok-kelok itu, tapi dengan kedatarannya, dengan kepastiannya, dengan itu luar biasa itu. Nah itu dia. Nah, nada yang dibaca, yang nada sederhana yang membaca ayat di acaranya Pak Quraisy itu adalah ayat yang berbunyi gini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat itu luar biasa sekali. Quran ini sudah dimudahkan untuk dipelajari. Maka mana yang mau belajar? Siapa yang mau belajar? Jadi kalau nanti kemudian kita ditanya Allah, kamu nggak tahu itu? Saya nggak belajar Quran ya Allah. Kenapa kamu nggak belajar Quran? Sulit ya Allah. Allah bisa membalas kita dengan kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lil dzikri fahal lil muddakir. Quran ini sudah kami mudahkan untuk dipelajari. Maka mana yang mau belajar? Siapa yang mau belajar? Kenapa nggak mau belajar? Semoga Allah merahmati kita dengan Quran ya, dan kita dihidupkan dan dimatikan dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.